Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing mengenai regresi data panel dengan menggunakan Stata. Mungkin sebelum itu tentang apa? Tentang data panel. Jadi data panel sebenarnya adalah gabungan antara data time series dan data cross-sectional. Jadi secara umum kita mengenal ada 3 jenis data, time series, kemudian cross-sectional, dan data panel. Jadi panel data itu sebenarnya adalah gabungan antara cross-sectional, di mana terdiri dari berbagai macam entities. Entities ini bisa jadi individu, bisa jadi itu adalah negara, bisa jadi daerah, dan lain-lain. Nah, kemudian time series itu adalah yang terdiri dari berbagai rentang waktu tertentu. Nah, di sini kita bisa melihat dari data bahwa kita memiliki data tentang ini data panel tentang 6 bank publik yang ada yang listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini data singkat aja, data sederhana, hanya 42 observasi. Nah, keutamaan dari data panel ini adalah kita bisa memperbanyak observasi di sini. Jadi kadang-kadang kita keterbatasan dari jumlah entity, jumlah sampel misalnya, kemudian atau keterbatasan kalau kita hanya gunakan satu sampel mungkin kita punya keterbatasan waktu data, sehingga dengan penggabungan ini kita bisa melihat, kita bisa memiliki observasi yang banyak dari 6 entities bank yang ada dengan jumlah tahun 7 tahun, sehingga kita bisa dapatkan observasi sebanyak 42. Tapi persoalan utama di sini adalah di data panel ini, kalau kita mengolah data ini, misalnya kita mau lakukan regresi, hanya menggunakan regresi biasa, OLS regression misalnya, itu akan berhadapan nanti dengan berbagai macam, misalnya adalah size effect misalnya. Kita membandingkan mungkin ada antara bank di sini ada bank Mandiri yang sangat besar sekali, dan mungkin ada bank lain yang relatif asetnya relatif kecil dan lain-lain. Nah, itu yang akan dihadapi oleh dalam persoalan kalau kita hanya menggunakan regresi modal. Makanya termasuk juga masalah tahun, misalnya kita juga kita harus mengontrol tahun di sini, kan ada beberapa jenis beberapa tahun nanti yang mungkin memiliki behavior data, perilaku data yang sedikit berbeda. Makanya kita harus melakukan kontrol terhadap entities-nya dan time-nya di sini. Saya kali ini sharing dulu tentang bagaimana kita menggunakan fixed effects dan random effects. Walaupun sebenarnya kita akan melalui beberapa tahap sebenarnya di dalam pengujian di dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi data panel ini. Pertama, kita harus nanti ada sesi tersendiri kita bahas mengenai kita akan dahului dulu nanti dengan chow test. Kemudian chow test kita akan menguji apakah model kita akan cocok dianalisis dengan menggunakan PLS, full least square, atau nanti dengan fixed effects. Nah, kemudian kalau yang terpilih adalah fixed effects, kita biasanya akan masuk kepada Hausman test. Di Hausman test kita akan menguji apakah ini kita akan menggunakan fixed effects atau random effects. Nah, kalau misalnya terpilih random effect, kita juga bisa menguji lagi misalnya. Nah, sebenarnya kalau kalau misalnya di pertama tadi kita di Hausman, kita terpilih itu adalah PLS, maka Hausman test ternyata atau pada Hausman test ternyata pilihan terbaik adalah RE, maka harus melanjutkan tahap berikutnya untuk menentukan pilihan terbaik apakah PLS atau RE dengan uji Lagrange multiplier test. Jadi sebenarnya kita harus uji dua dulu, uji chow test dan uji Hausman. Nah, kalau diuji chow test yang terpilih adalah PLS, sedangkan ketika kita coba uji Hausman yang terpilih adalah random effect, kita harus melakukan uji berikutnya adalah LM. Itu adalah Lagrange multiplier test. Jadi itu yang harus kita. Tapi kalau misalnya yang di awal ketika di uji chow test kita sudah menemukan fixed effects, kemudian
kita lanjutkan berikutnya di Houseman kita menemukan baik itu t-effect atau random effect, kita nggak perlu lagi melakukan uji LM. Oke, baik, kita coba masuk dulu tentang ini adalah jenis data yang kita miliki. Nah, kita melihat di sini karena kita nanti akan kontrol dengan jenis bank. Kita melihat persoalan utama di sini adalah, nah Anda lihat bank ini, oke, kita ganti ini dengan nama bank. Oke, kita lihat di sini bank itu dalam posisi merah. Nah, mungkin kita ganti dulu dengan oke, saya ganti juga ininya. Kita harus jadikan dulu bentuk numerik, maka kita harus melakukan encode. Nah, bagaimana caranya kita melakukan encode? Kita kembali ke menu command di sini, ke command Windows kita. Jadi encode, encode kita adalah yang kita ubah bank. Nah, koma. Nah, kita generate yang baru, nama file yang variable yang baru. Mungkin kita buat aja bank 1 misalnya, atau bank OK juga boleh. Nah, sekarang kita memiliki, kita lihat data kita ada bank NSW, ada jenis bank BKSW dan lain-lain, itu sudah kelihatan biru. Jadi kita bisa lanjut untuk pengolahan data dengan menggunakan ini. Oke, kita coba lihat di sini apa yang kita lakukan. Nah, yang kita lakukan pertama, saya akan ajarkan juga sekaligus bagaimana kita menggunakan do file. Nah, kita bisa klik menu do file di sini atau di Windows kita klik do file editor. Nah, do file supaya nanti kita bisa menyimpan kamarnya, itu sebenarnya kelihatan. Jadi kita bisa melihat di sini apa yang kita perlu lakukan dulu adalah active set. Jadi kita harus setting waktu dan entities-nya dulu. Active set. Kita sudah. Kemudian apa yang akan kita jadikan di sini adalah yang pertama adalah bank, yang kedua adalah year, adalah sebagai perwakilan dari waktu. Nah, ya kita nanti akan, nah ini bisa kita bagaimana cara mengeksekusinya? Nah, bisa kita lakukan nanti dengan execute, klik di sini tools atau Ctrl D. Setelah kita klik di sini, oke. Oh, sorry, kita ubah nanti kita ganti bank 1. Oke, kita bisa langsung aja di sini. Nah, tadi bank 1. Oke, ini kita udah lihat bahwa kita udah rubah, kita udah setting untuk dan itu wajib kita lakukan terlebih sebelum kita melakukan pengolahan data, melakukan regresi data panel. Nah, kemudian ya kita bisa lihat berbagai macam perbedaan. Mungkin kita mau lihat grafiknya, misalnya untuk masing-masing variabel, misalnya kalau nanti target kita adalah ROA sebagai atau ROE sebagai variabel Y kita, dan CAR dan log asset sebagai variabel X kita. Nah, kita coba bisa melihat misalnya, jadi nanti kita targetkan misalnya, kita kembali tadi kepada do file editor kita. Nah, misalnya kita mau Y itu adalah misalnya ROE misalnya sama dengan A tambah B1 CAR, capital adequacy ratio, B2 log asset, error. Nah, kita mau lihat ada berbagai macam perbedaan. Misalnya kita lihat graf, misalnya, kenapa kita perlu melakukan, nanti kita lihat dari grafik ini. Misalnya kita lihat ROE yang akan kita bahas misalnya. Oke, kita tunggu dulu. Oke,
Ini kita lihat bagaimana. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa ada variabel variasinya berbeda. Jadi deviasinya itu berbeda antar berbagai macam bank. Misalnya kita lihat Makro, Bank BKSW, Bank Mandiri dan lain-lain. Makanya kita tidak bisa melakukan regresi biasa saja. Nah, bisa juga kita melihat kalau dalam satu di dalam satu garis misalnya adalah line ROE, line ROE, kemudian overlay misalnya. Nah, kita bisa lihat agak sedikit ada fluktuasi yang berbeda. Jadi kenapa kita harus melakukan pengolahan data dengan treatment tertentu untuk panel data ini. Oke, sekarang kita coba melihat terlebih dahulu. Kalau kita mau lakukan regresi biasa saja, misalnya, kita mencoba regress misalnya adalah kita adalah ROE, kemudian kita ada CAR dan log asset. Nah, kita coba lihat di sini bahwa kalau kita lihat kalau kita pakai signifikansi 10%, ada satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE, yaitu adalah log asset. Nah, tapi di sini kita belum mengontrol. Jadi kita belum mengontrol variabilitas yang ada di masing-masing perbedaan, variabilitas yang berbeda di setiap perbankan. Nah, apa yang harus bisa kita lakukan di sini secara sederhana? Misalnya kita bisa regress atau kita kembalikan lagi regress ROE. Nah, kita coba kontrol dengan jenis bank I, bank 1. Nah, jenis variabel kita. Nah, di sini kita menemukan bahwa ternyata aset tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. CAR juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE, dua variabel ini. Nah, itu kalau kita sudah melakukan kontrol dulu. Nah, kita lihat di sini adalah CAR memiliki, ini saya kopikan aja misalnya di sini supaya nanti kita bisa simpan di dalam file editor tadi di sini. Nah, kemudian kita coba berikutnya dengan menggunakan metode extract. Nah, inilah kita manfaat dari extract tadi. Nah, extract kita coba lihat. Nah, ini FT set di sini adalah menggambarkan itu adalah treatment dengan menggunakan untuk data panel. Nah, extract kita seperti biasa, kita ambil kita kopikan aja dari sini. Lihat ROE, CAR, log asset dan nah, kita execute. Ya, ini kita lihat extract di sini menghasilkan bahwa kita lihat di sini bahwa masih terdapat pengaruh. Jadi kita lihat perbandingannya antara aset antara LS tadi. LS kita dapatkan hasilnya tadi adalah signifikan pada 10%. Di sini kita juga mendapatkan signifikan 10 pada 10%. Tapi kita lihat misalnya koefisiennya bagaimana untuk log asset. Koefisiennya adalah 0,406, 0,4061476. Di sini hampir sama. Jadi kita lihat ini kebetulan ada sama. Tapi kita lihat dari p-value-nya itu kelihatan ada perbedaan. Jadi perbedaannya adalah kemudian di standar error-nya. Nah, di standar error itu 2,407. Juga tidak terlalu dapat perbedaan signifikan. Nah, tapi kita lihat di sini. Kita coba
tes lagi, oke, direct. Nah, kemudian kita mau melihat berikutnya adalah bagaimana cara kita menghitung fixed effects. Nah, di fixed effects ini kita secara sederhana aja. Jadi kita mau melihat PPIV ini adalah heterogeneitas antar terbang di sini. Jadi kita yang kita lihat di sini adalah bagaimana itu. Jadi di sini effect itu adalah ketika kita melihat bahwa ada dampak dari dampak dari perubahan waktu, perbedaan waktu dan perbedaan entitas terhadap hasil dari regresi data panel kita. Nah, kita bisa melakukan di sini extract. Nah, kita tinggal ngopikan yang rumus yang tadi. Kita bisa ambil dari sini extract. Nah, kita lakukan effects. Nah, kalau kita lakukan VFX, nah apa yang terlihat dari sini, kita bisa melihat bahwa, bahwa log aset itu tidak memiliki pengaruh lagi terhadap ROE, di mana sebelumnya dengan extract biasa kita menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada level 10%. Nah, hal yang lain itu sama, ini number observasi dan R-square kita adalah kita gunakan adalah overallnya, ini adalah antara 0,0324 sampai 0,75 dengan overall adalah 6,21%. Jadi R-square-nya dan F-value-nya juga bisa kita lihat dari sini. Nah, kemudian kita nanti coba lihat adalah kita bandingkan nanti dengan random effects. Yang random effect kita tinggal mengganti RE kita kasih ya di belakangnya. Nah, kita lihat dengan random effect, nah hasilnya hampir sama dengan extract tadi. Jadi kita lihat hasilnya bahwa ada pengaruh yang signifikan pada tingkat 10%. Bagaimana log aset memiliki pengaruh yang positif terhadap ROE. Jadi semakin tinggi log aset, semakin tinggi return on equity perusahaan. Nah, sekarang kan kita mau bertanya, apakah kita mau menggunakan extract atau menggunakan, di sini menemukan dua hasil yang berbeda. Nah, apakah data kita itu treatmentnya cocok buat dengan menggunakan fixed effects atau dengan menggunakan random effects? Nah, di sini kita nanti akan menggunakan uji Hausman. Nah, saya simpan aja, mungkin dari sini kita bisa buat. Nanti saya lebih senang sebenarnya kita bekerja dulu di do file editor ini. Nah, misalnya kita buat yang baru misalnya, atau yang tadi kita lanjutkan juga boleh. Nah, kemudian kita setelah kita lakukan VisiFX tadi, mencoba dengan lakukan VisiFX dan random effect, kemudian kita melakukan uji untuk menguji hipotesis kita atau untuk membuat kesimpulan tentang hipotesis kita, apakah ditolak atau terima, maka di sini adalah kita harus memutuskan dulu apakah yang kita gunakan di sini adalah fixed effect atau random effect, karena tadi menemukan hasil yang berbeda. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan yang namanya itu adalah uji Hausman. Nah, Hausman test. Nah, uji Hausman test kita tadi ini saya kopikan saja dari yang kita sebelumnya. Nah, kita kopikan dari sini. Nah, kita berikutnya apa yang kita buat di sini, ini kita bekerja di do file editor. Makanya saya katakan lebih enak kita bekerja di do file editor karena kita bisa langsung men-save nanti dan kita bisa keluarkan lagi untuk pengujian berikutnya dengan data yang berbeda. Jadi kita punya panduannya nanti. Nah, kita harus lakukan di sini estimate. Kita simpan dulu store saja dan fix
Kemudian kita copy saja ini. Nah, kita ganti ini dengan random. Random. Kemudian kita lakukan housemove. Fix random. Nah, ingat bahwa H0 kita kalau nanti adalah probability chi-square-nya itu adalah signifikan atau di bawah 0,05, artinya yang kita terima adalah fixed effects. Nah, jadi di sini kalau di square-nya itu adalah itu dari 0,05 kalau kita pakai 0,05. Jadi tergantung pada penelitian Anda. Nah, kalau di sini kita H0 diterima nanti kalau nanti besar dari probability chi-square kita besar dari 0,05. Jadi tidak, ini signifikan atau tidak signifikan. Sekarang kita kita blok ini, atau sebenarnya nggak kita perlu blok, tapi untuk lebih aman sebenarnya kadang-kadang kalau kita lupa memberikan tanda garis miring yang 2 ini, itu kalau sering nanti dia ikut terbaca. Jadi kalau kita kontrol D aja, jadi kalau kita mau selektif aja di ini supaya kalau Anda ragu silakan Anda bloknya, Anda mau eksekusi. Jadi execute. Kita lihat hasilnya di common Windows. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa di common Windows kita temukan probability chi-square-nya itu adalah 0,4258. Nah, artinya tidak signifikan. Nah, kalau tidak signifikan, ini kita bisa buat kesimpulan bahwa yang kita gunakan dalam menganalisis, membaca hasil hipotesis kita, itu adalah dengan menggunakan random effects. Nah, random effects tadi kita menemukan bahwa log aset itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. Nah, kalau kita konsisten 10% pun juga yang kita terima adalah tetap random effect karena besar dari 0,1 atau kalau 5%. Nah, kita lihat di sini adalah ada satu variabel yang signifikan pada level 10%, itu adalah aset. Dan yang ini VFX kita temukan tadi adalah tidak signifikan. Jadi yang kita gunakan dalam membuat kesimpulan dari uji hipotesis kita adalah menggunakan random effects. Nah, itulah yang kita bahas mengenai regresi data panel dengan yang analisa hari ini adalah tentang random effect dan fixed effect dan random effect, di mana kita mencoba juga menguji apakah kita menggunakan fixed effect dan random effect dengan menggunakan Hausman test.